Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah innana bi khair. Alastum fil hamzah? Ana kunna fil hamzah. Baik. Sekarang siapa yang tahu apa itu mubtada dan khobar? Oke, kita hari ini akan belajar mubtada dan khobar. Oke, kita tulis di sini mubtada khobar. Ada yang tahu apa itu mubtada khobar? Ada yang tahu? Coba dari kata mubtada. Mubtada dari kata bada'a yang artinya awal. Nah, berarti mubtada itu adalah kata yang berada di awal kalimat. Nah, yang mana mubtada di sini itu termasuk ke dalam jumlah ismiyah. Oke, di sini mubtada masuk pada jumlah ismiyah. Oke, di sini bila ada mubtada pasti ada khobar. Nah, di sini mubtada juga, mubtada hukumnya apa? Mubtada hukumnya rofa. Nah, tanda rofa itu berarti ada berapa? Tanda rofa itu ada 4. Yang pertama itu yaitu doma. Yang kedua wawu. Yang ketiga alif. Yang keempat apa? Nun. Oke, lanjut ya. Kemudian di sini kita contoh mubtadanya yaitu al masjidu kabirun. Al masjidu kabirun. Al masjidu di sini kenapa dibaca du? Karena di sini al masjidu yaitu huruf pertama. Karena kata di awal kalimat. Kata di awal kalimat disebut mubtada. Tanda mubtada hukumnya apa? Mubtada hukumnya rofa. Rofanya di sini dengan apa? Dengan doma. Kenapa dengan doma? Tidak dengan waw, tidak dengan alif, tidak dengan nun. Karena kata al-masjid di sini termasuk ke dalam isim mufrad. Isim mufrad yang artinya satu. Al-masjid itu artinya satu masjid, bukan al-masjidani, bukan dua masjid ya. Karena di sini menunjukkan adanya satu masjid, maka di sini tanda rofanya dengan doma. Selanjutnya setelah itu al-masjidu di sini ciri isim di al-masjidu di sini yaitu dengan apa? Ciri isim ada berapa? Ada 5. Nah, salah satunya di sini ciri isimnya dengan apa? Dengan alif lam. Di sini dengan alif lam. Alif lam di sini menjadi ciri isim dan menunjukkan ma'rifat. Oh, kata tambahnya juga kalimat isim yang bisa dijadikan mubtada yaitu kalimat isimnya yang berupa isim ma'rifat. Kan isim kebagi dua, ada isim ma'rifat dengan isim nakiro. Nah, biasanya isim ma'rifat itu tandanya dengan alif lam, dengan isim isyarah, isim mausul, isim domir, kemudian alam atau nama, kemudian idofah ke yang salah satu yang 5 ini. Selanjutnya ciri isim nakiro apa? Ciri isim nakiro yaitu isim yang ditandanya itu dengan tanwin. Contoh di sini ada contoh al-masjidu. Di sini ciri isimnya dengan alif lam. Jika misal alif lamnya dihilangkan, maka datanya jadi masjidun. Nah, itu isim nakiro. Karena di sini ada alif lam, berarti di sini masuknya kepada isim ma'rifat. Berarti al-masjidu. Al-masjidu di sini menjadi ciri isim ma'rifat, dan isim ma'rifat yang berada di awal kalimat maka menjadi mubtada. Dan kemudian selanjutnya al-masjidu kabirun. Nah, setelah mubtada pasti ada khobar. Khobar apa? Khobar adalah bagian penyempurna dari mubtada atau penjelasan dari mubtada. Di sini kabirun khobar juga itu harus hukumnya itu harus rofa, sama seperti al-masjidu di sini. Contoh, oke, di sini. Setelah kita menemukan al-masjidu itu sebagai mubtada dan kabirun itu menjadi khobar, maka bagaimana mengartikannya? Misalkan
misalkan masjidu kabir, artinya masjid itu besar. Jika secara gampangnya, kalau dalam bahasa Jawa itu seperti ini, al masjidu utawi masjid kabirun iku gede, adalah yang besar, itu besar. Jadi maksudnya itu al masjidu kabirun, masjid itu besar. Kemudian kita ambil contoh lain. Contohnya hadza faslun. Contohnya hadza faslun. Hadza di sini itu termasuk isim ma'rifat yang berupa apa? Isim dhamir atau isim isyarah atau isim mausul atau nama. Ya, betul. Hadza di sini menjadi isim isyarah yang menunjukkan isyarat. Hadza ini, jadi itu adalah adanya isyarat. Kemudian hadza di sini menjadi mubtada. Setelah itu fasulnya itu menjadi khobar. Kenapa hadza tidak dibaca hadu? Karena isim isyarah hukumnya itu mabni. Mabni itu artinya tetap. Jadi tidak bisa berubah. Kalau misalnya udah hadza, tidak bisa berubah menjadi hadi, atau tidak bisa menjadi hadan, tidak bisa menjadi hadun. Nah, tetap menjadi hadza gitu. Sama seperti yang lainnya kayak huwa. Nah, huwa itu tetap menjadi huwa, tidak bisa menjadi hubu atau hui kayak gitu ya. Setelah itu kita coba terjemahkan. Hadza faslun. Hadza artinya ini, faslun artinya kelas. Oke, pintar. Jadi hadza faslun artinya ini kelas. Oke, kita lanjut ke contoh dari nama. Contoh Aliyun Jamilun. Aliyun, kenapa di sana ada tanwin? Katanya isim mubtada itu harus isim ma'rifat. Oke, jawabannya gini, karena aliyun di sini menjadi nama alam. Alam walaupun bertanwin atau menjadi isim nakiro, itu tetap menjadi isim makrifat. Karena ali ini sebuah nama, maka menjadi isim makrifat. Oke, Aliyun, Ali Jamilun. Kenapa tidak dibaca jamilan? Karena menjadi khobar. Khobar dari mana? Khobar dari Aliyun. Pintar. Oke, khobar dari Aliyun berarti Jamilun artinya apa? Ganteng. Oke, Jamilun artinya bagus atau ya ganteng gitu kan, karena di sini itu laki-laki maka ganteng. Kalau misalkan diganti jadi Fatimatun, nah maka Jamilatun karena perempuan. Nah, Aliyun Jamilun, Ali itu ganteng. Berarti kalau misalkan Jamilun, kita artikan Jamilun jika jika konteksnya itu laki-laki maka artinya ganteng. Tapi kalau misalkan nggak konteksnya itu perempuan, menjadi Jamilatun artinya cantik. Oke, selanjutnya kita buat contoh dari. Oke, kita lanjut contoh yang lainnya. Masjidu, ada kata masjidu kabiru plus tawiyalun. Contoh, atau nadifun. Nadifun. Masjidu kabir, masjidun plus kabirun plus tawilun. Coba jadi gimana? Oke, bisa masjidun kabirun tawilun, bisa kayak gitu. Tapi coba sekarang masjidu sama kabirunnya bisa tuh yang jadi masjidu
kabirin. Masjidu kabirin tawilun. Artinya, coba kenapa masjidu sama kabirinnya disatuin? Karena masjidu di sini menjadi mudhof, kabirin di sini jadi mudhof ilaih. Jumlah dari mudhof dan mudhof ilaih, maka di sini menjadi idhofah. Idhofah adalah gabungan dua kata atau lebih. Oke. Masjidu kabirin tawilun. Tawilun artinya ladifun artinya bersih. Jadi di sini masjidu kabirin ladifun artinya masjid agung itu bersih. Masjidu kabirinnya yang berupa idhofah menjadi mubtada dan tawilunnya itu menjadi khobar. Oke. Sekian anak-anak, mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.